Ya, kini Arab Saudi menggelar festival Halloween pada pekan lalu. Padahal pemerintahan kerajaan Islam tersebut selama ini melarang perayaan semacam itu. Selamat datang di Nyerem Serem yang bisa bikin lu merem. Hi, zerem. Bersama gue, Gina Eros atau biasa dipanggil Geros. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya, secara mental dan juga secara fisik. Beberapa waktu yang lalu ada perayaan Halloween yang diadain pada tanggal 31 Oktober di seluruh dunia. Dalam pesta ini ribuan orang turun ke jalan pakai kostum serem layaknya hantu gitu. Kalau di Amerika atau negara barat tuh biasanya dibarengin sama trick or treat, kayak membagikan coklat dan permen ke orang-orang berkostum yang datang ke rumah mereka. Sedangkan di negara lain cuma jadi perayaan kostum aja tuh, kayak ajang fashion show tipis-tipis gitulah. Tapi kalian tahu gak sih sejarah Halloween itu sebenarnya ritual sakral pengusir setan yang udah ada dari abad ke-8. Semakin bertambahnya zaman nih, Halloween itu jadi berubah jadi pesta biasa aja. Hari ini gue bakal bahas asal-usul Halloween sekaligus nyentil apa yang terjadi di Arab Saudi yang kemarin ikut-ikutan merayakan pesta Halloween padahal sebelumnya melarang pesta ini karena dianggap bid'ah. Herannya pelanggaran pesta Halloween dicabut nih, tapi Maulid Nabi masih dilarang. Kok bisa ya? Oh ya, sebelum lanjut ke ceritanya gue mau mastiin dulu, kalian udah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu. Udah? Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Seperti apa yang tadi gue bilang nih, Arab baru aja membolehkan rakyatnya merayakan pesta Halloween bagi umat non-muslim. Tapi yang terjadi nih, banyak dari pengikut pesta Halloween itu adalah orang-orang muslim. Dan mereka secara bebas ikut merayakan sebuah budaya yang sebenarnya jauh dari ajaran agama Islam. Jadi Halloween juga dikenal sebagai sebutan Al-Halloween atau peringatan untuk menghormati orang-orang kudus atau suci. Dulunya ini adalah tradisi Celtic kuno Samhain yang ada di Irlandia di abad ke-8, di mana orang-orang ini bakal nyalain api unggun dan pakai baju hantu-hantu gitu guys, bertujuan untuk ngusir roh jahat yang bakal masuk ke rumah mereka. Menurut kepercayaan mereka, malam sebelum bulan November alias tanggal 31 Oktober tuh, pelindung antar dunia orang hidup dan yang udah metong tuh bakal runtuh guys. Sehingga dalam satu malam, roh orang yang udah meninggoy bakal berkeliaran guys, mengunjungi orang-orang yang masih hidup. Dari sekian banyak roh, belum tentu yang mampir ke rumah itu adalah roh keluarga yang baik guys. Jadi untuk menangkal datangnya roh jahat yang membawa kesialan nih, orang Celtic itu bakal lebih dulu melakukan ritual pengusiran. Mereka bakal berkumpul di pekarangan rumah sambil menyalakan api unggun dan pakai baju serem, seolah-olah meniru hantunya kayak gini. Dengan berwujud hantu, orang Celtic berharap roh jahat bakal ketipu, jadinya nganggep mereka itu jadi kayak bestie guys, biar nggak dijahatin mereka. Mereka juga bakal nyembeli hewan ternak kayak sapi atau kerbau sebagai simbol permohonan untuk alam biar melindungi mereka dari segala kesialan. Setelah penyembelihan, mereka bakal masak itu daging di api unggun dan makan bareng tuh. Ritual ini tuh terus berjalan sampai memasuki dunia modern, tapi nggak lagi dilakuin seserius itu. Ya mungkin karena orang modern udah gak mau tuh overthinking tentang roh jahat kali ya, tapi masih pengen merayakan pakai kostum-kostum gitu. Ya jadilah ritualnya berubah jadi perayaan kostum yang diselingi api unggun biasa. Para bocil bakal mengukir turnip alias lobak jadi muka serem menyerupai setan kayak begini guys. Turnip yang udah diukir itu bakal ditaruh di sepenjuru ruangan dan rumah untuk mengusir mereka yang gak diundang. Ada beberapa versi soal penyebaran perayaan Halloween di Amerika. Ada yang berpendapat kalau Halloween itu sebenarnya ritual Samhain yang dibawa sama orang Irlandia yang bermigrasi ke Amerika di abad 19.
Dan ada juga yang bilang kalau Halloween udah ada jauh sebelum itu. Samhain yang selalu dirayakan pada tanggal 31 Oktober bertepatan juga sama malam sebelum Hari Para Kudus atau disebut All Hallows Day. Jadinya nih di Amerika perayaan kostum di tanggal 31 Oktober itu disebut Halloween dari kata Hallows ini guys. Kalau di Irlandia identik dengan turnip yang diukir, kalau di Amerika pakai labu karena mereka nggak punya lobak guys. Singkat cerita, malam 31 Oktober itu terbilang sakral bagi beberapa kepercayaan. Jadinya, segala pesta yang dilakukan di tanggal itu udah pasti nggak ada sangkut pautnya sama agama tertentu guys. Hal ini menjadikan Halloween dilarang bagi agama Islam. Kami umat muslim emang diharamkan buat berpartisipasi dalam praktik kepercayaan orang lain nih. Seperti yang disebut di surat Al-Maidah ayat 104. Di surat ini kita diharamkan ikut-ikutan melakukan sesuatu yang gak pernah diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya. Karena hukumnya yang udah jelas banget nih tentang haramnya mengikuti perayaan Halloween bagi umat muslim, gue kaget banget pas denger Arab mengadakan pesta Halloween yang dinamain Scare Weekend tanggal 28 Oktober lalu. Dan juga Arab membolehkan pusat pembelanjaan dan toko-toko nih untuk mendekorasi tempat mereka dengan tema-tema Natal gitu guys. Yang emang bentar lagi udah deket. Padahal nih dulu di tahun 2018 pemerintah Arab itu pernah menghukum orang-orang yang nekat melakukan perayaan Halloween loh. Selama ini perayaan Halloween itu selalu dilakuin secara tertutup di rumah mereka masing-masing karena gak berani ngelakuinnya di hadapan umum. Sedangkan di tahun 2022 Arab mendadak kayak nelen ludah sendiri gitu dan mengadakan Scary Weekend besar-besaran di Boulevard Riyadh. Dan ini disponsori pemerintah loh guys. Seluruh umat muslim mengecam aksi pemerintah Arab yang dinilai makin jauh dari syariat Islam. Jumlah penduduk muslim di Arab sebanyak 93%, tapi kenapa perayaan Maulid Nabi masih dilarang keras? Karena disebut bid'ah. Kayak double standard gitu. Kalau niatan Arab mengizinkan rakyatnya yang non-muslim bebas nih melaksanakan tradisi agama mereka, kenapa masih aja melarang tradisi agama yang mayoritas yaitu Islam nih? Kan aneh, harusnya dua-duanya dibolehin aja dong biar adil. Karena ini jadi muncul pertanyaan nih. Apa yang menyebabkan Saudi Arabia tiba-tiba mendadak jadi liberal? Apa jangan-jangan karena stok minyak di Saudi Arabia bakal kering di tahun 2030? Jadinya pemerintah putar otak buat buka zona ekonomi khusus yang bisa menarik investor negara lain. Nah, kalau mereka mau membuka zona ekonomi khusus, mereka harus pastiin kalau Arab terbuka sama budaya luar lainnya. Jadinya diadain Halloween dulu. Dengan negara mensponsori pesta ini, warga jadi berbondong-bondong meriahkan Scare Weekend ini jadinya masuk berita internasional deh. Pinter banget cara pemerintah Arab ini. Taktiknya jago juga. Dan juga nih ya, karena mereka saking takutnya soal minyak bumi mereka habis, mereka juga bahkan bikin konsep kota terbaharui tanpa bahan bakar yang dinamain The Line. The Line ini konsep kota sepanjang 170 km dan lebar 200 meter. Berada di kota Neom. Di sini tidak akan ada mobil, jalanan, dan karbon emisi. Sebanyak 9 juta orang akan hidup di dalam kota panjang ini yang dikelilingi sama tembok yang tinggi banget itu. Setinggi 500 meter. Dan semuanya ada di dalam situ guys. Dari mall, rumah, taman, apalagi kolam renang, semuanya ada. Gila kan? Kalau gue tuh ngebayanginnya kayak penjara yang diperbaharui gitu ya, dibagusin gitu ya gak sih? Karena orang-orangnya ada di dalam dinding itu. Kan gak bebas. Walaupun cuman butuh waktu 20 menit doang dari ujung ke ujung nih ya, cepet banget. Tapi kayak kurang gitu. Yaitu kalian bisa cari sendirilah kelengkapannya dari konsep kota The Line ini. Balik lagi ke topik guys, kita lagi-lagi diingetin kalau sebagai muslim kita harusnya punya prinsip. Arab emang merekat erat sama agama Islam, tapi kita juga harus ingat budaya Arab tidak semuanya sesuai syariat Islam. Apa yang terjadi di Arab kemarin tuh nggak seharusnya dijadiin contoh gitu bagi kita muslim. Kalau kalian orang muslim dan kalian udah tahu nih sejarahnya Halloween, gue mau nekanin lagi. Kalau Halloween itu haram dan jangan deh ikut-ikutan. Gue aja yang sehari-harinya nyeritain pengalaman horor orang dan bahas-bahas tentang setan-setan gak merayakan Halloween. So, jangan ikut-ikutan deh karena bisa jadi dosa.
Ya sampai sini aja yang gue pengen bahas. Ini bukan horor sih, lebih kayak pengetahuan lah buat kalian. Tapi sebenarnya di balik ini juga ada kehororan lainnya. Yaitu apa? Lu mau tahu nggak apa? Udah bener-bener akhir zaman guys sebenarnya. Kayak kita nggak tahu kapan gitu ya kiamat gitu. Tapi yang jelas bener-bener udah deket. Semoga video ini bisa mengedukasi kalian tentang Halloween dan apa yang terjadi akhir-akhir ini biar kita makin aware ya. Kalau kalian punya ide dan pengen gue bahas tentang itu bisa langsung komen ya. Dan buat kalian yang punya cerita horor bisa kirim ke DM IG dan juga email gue. Yaudah guys, segitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.